Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Salma Fatimatu Zahra dengan NIM 2310911320012. Saya adalah mahasiswa PSKPS angkatan 2023 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, dan fungsi seksualnya. Organ reproduksi pria disebut juga sebagai organa genitalia masculina atau juga disebut sebagai organ reproduksi pria. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian dari organa genitalia masculina. Di sini terdapat vesika urinaria, prostata, dan penis dengan korpus cavernosum yang dibuka jika dilihat dari sudut ventral. Ini adalah gambar yang lebih jelasnya. Di sini terdapat penis. Sebentar. Ini seluruh bagian ini adalah penis. Nah, dari penis ini terdapat 3 bagian utama, yaitu tubuh, yaitu korpus, lalu ada kepala, yaitu gland, dan juga akar. Nah, saya akan menjelaskan dari yang gland dulu. Ini adalah bagian yang lebih jelasnya. Gland penis adalah bagian ujung dari penis yang terletak di depan korpus cavernosum. Korpus cavernosum ada di sini. Ini adalah struktur penting dalam sistem reproduksi pria dan memiliki beberapa fungsi, yaitu gland penis. Gland penis berfungsi sebagai untuk menutupi ujung uretra bagian distal, lalu melindunginya selama aktivitas seksual dan saat ingin melakukan kencing atau sedang berkemih. Lalu juga berfungsi sebagai pelumas alami. Pada pria yang tidak disunat, kulup berfungsi melindungi gland penis dan dapat menghasilkan pelumas alami yang membantu mengurangi gesekan selama hubungan seksual. Struktur penis meliputi 3 bagian utama dari jaringan erektil, yaitu 2 korpus cavernosum, ini 1, lalu ini 2-nya, lalu ada juga 1 korpus spongiosum yang mengelilingi uretra. Jadi bagian korpus spongiosum ini mengelilingi uretra. Ini berkeliling ya. Lalu ketika terjadi rangsangan seksual, darah mengalir ke jaringan erektil ini menyebabkan penis membesar dan menjadi ereksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian korpus penis yang terdiri dari korpus cavernosum dan korpus spongiosum. Nah, mereka berdua ini adalah komponen kunci dari penis yang memungkinkan agar terjadi ereksi yang berfungsi untuk proses seksual dan reproduksi pria. Jadi yang bagian utama yang penting itu adalah mereka berdua, bagian lainnya penting tapi ini juga lebih di highlight gitu. Selanjutnya kita mulai dari korpus cavernosum penis. Nah, korpus cavernosum penis ini dia terletak di kiri dan di kanan dan berisi jaringan erektil yang terdiri dari ruang-ruang yang dapat mengisi darah. Selama ereksi, korpus cavernosum akan mengembang dan mengeras karena aliran darah yang meningkat. Selanjutnya ada tunika albuginea, yaitu ia adalah lapisan jaringan ikat fibrosa yang mengelilingi korpus cavernosum. Tunika ini mengelilingi korpus cavernosum ini. Tunika albuginea ini berfungsi untuk memberikan dukungan struktural pada penis untuk menjaga bentuk ereksi.
Ketika terjadi rangsangan seksual, darah mengalir ke dalam korpus cavernosum, mengisi ruang-ruang di dalam jaringan erektil. Tunika albuginia ini berfungsi untuk menahan tekanan darah di dalam cavernosum yang naik tadi, yang memungkinkan penis mengalami ereksi dengan baik dan mempertahankan ereksi tersebut. Korpus yang selanjutnya yaitu adalah korpus spongiosum. Ia ini terletak di bagian bawah penis dan memanjang dari akar penis hingga ujung glans. Jadi dari sini, jadi korpus spongiosum itu dari sini, dari akar sampai ke glans di bawah sini. Nah, korpus spongiosum penis ini juga mengandung jaringan erektil, tetapi dia memiliki struktur yang lebih lembut dibandingkan korpus cavernosum penis. Korpus spongiosum penis ini berfungsi untuk mencegah uretra dari penekanan selama ereksi dan membantu dalam menjaga saluran terbuka untuk ejakulasi dan berkemih, dan juga memastikan agar ejakulasi dan pengeluaran urin tidak terhalangi. Selanjutnya ada glandula bulbouretralis atau juga dikenal sebagai kelenjar Cowper. Ia ini ada dua kelenjar kecil yang terletak di dekat penis ini. Ini kan ada satu, yang ini dua. Nah, dia ini di dekat pangkal uretra juga. Ini pangkalnya. Nah, kelenjar ini memiliki fungsi penting juga dalam sistem reproduksi pria. Fungsi utama dari glandula bulbouretralis yaitu adalah memproduksi dan mengeluarkan sekret atau cairan praejakulasi. Yaitu dan cairan praejakulasi ini juga memiliki beberapa peran. Yang pertama yaitu pelumasan. Nah, cairan ini melumasi uretra dan bagian dalam saluran genital untuk memudahkan perjalanan sperma selama ejakulasi. Yang fungsi keduanya yaitu cairan ini membantu untuk membersihkan sisa-sisa urin dan zat lain sebelum ejakulasi terjadi. Lalu fungsi selanjutnya ada untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi sperma dan juga membantu meningkatkan kemungkinan fertilisasi. Lalu sekret dari glandula bulbouretralis ini berupa cairan jernih dan kental yang biasanya dikeluarkan sebelum ejakulasi selama rangsangan seksual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini glandula vesiculosa ini. Nah, glandula vesiculosa ini terdiri dari dua kelenjar yang terletak di bagian belakang kandung kemih dan di depan rektum pada pria. Nah, glandula vesiculosa ini berfungsi untuk memproduksi cairan seminal yang merupakan komponen utama dari ejakulasi. Cairan ini sekitar 60-70% dari volume semen dan mengandung nutrisi yang penting bagi sperma seperti fruktosa serta zat-zat lain yang mengandung motilitas dan kelangsungan hidup sperma. Masing-masing kelenjar ini dia berbentuk seperti kantong. Ini kan kantong nih membulat-bulat ini, atau vesikel yang berbelit-belit dan memiliki duktus yang mengalirkan cairan seminal ke dalam vas deferens yang kemudian bergabung dengan cairan dari kelenjar prostat untuk membentuk semen. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar seminal ini mengandung zat-zat seperti fruktasa yang memberikan energi bagi sperma dan zat yang membantu menetralkan lingkungan asam di dalam uretra dan juga untuk meningkatkan peluang sperma untuk membuahi sel telur. Selama ejakulasi, cairan dari kelenjar seminal ini dicampur dengan sperma dari testis dan cairan dari kelenjar prostat untuk membentuk
semen yang dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya ada ini prostata. Prostata ini terletak di bawah kandung kemih. Ini kan kandung kemih nih. Nah, dia terletak di bawahnya. Lalu dia tuh ada di depan rektum. Rektum di sini nggak kelihatan ya. Lalu kelenjar ini mengelilingi bagian bawah awal dari uretra. Dan untuk ukurannya itu dia itu seperti kastanye dan berukuran seperti sekitar bola golf. Meskipun ukurannya bisa bervariasi tiap individu. Nah, prostata ini berfungsi untuk menghasilkan cairan prostatik yang merupakan salah satu komponen utama dari semen. Cairan ini berfungsi untuk melumasi uretra dan memberikan nutrisi bagi sperma. Cairan prostatik juga membantu meningkatkan mobilitas sperma, yaitu kemampuan sperma untuk bergerak secara efektif menuju sel telur. Selama ejakulasi, kontraksi otot-otot prostat membantu mendorong cairan prostatik dan sperma keluar dari uretra. Nah, ini nih membantu dalam proses ejakulasi dan memastikan pengeluaran semen yang efektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini. Kita ganti gambar. Jadi ini ada penis dengan gland penis, periputium penis jika dilihat dari sisi kanan. Nah, di sini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada corona glandis. Nah, corona glandis ini adalah struktur berbentuk seperti cincin di sekitar bagian bawah gland penis. Ini gland penis, ini corona glandis. Nah, ini di bawahnya ini ada kayak struktur nih, kayak cincin nih, melingkar nih. Nah, terus corona glandis ini terletak di sepanjang tepi gland penis, di mana gland bertransisi menjadi bagian tubuh penis yang lebih menonjol. Struktur berupa lipatan atau tonjolan kulit yang mengelilingi tepi glans membentuk batas antara glans dan bawah penis bawah. Ini membentuk batas. Lalu selanjutnya ada preputium penis atau juga bisa dibilang sebagai kulup. Nah, dia ini adalah lipatan kulit, nih lipatan ini, yang menutupi dan melindungi glans dari tarikan dari luar yang bisa mengungkapkan glans. Jadi dia ini sebagai pelindung. Nah, ini kan ada nih lapisan kulit nih. Nah, ini glansnya. Jadi preputium ini menutupi dan melindungi glans penis. Nah, peripetium adalah lipatan kulit yang bisa ditarik ke belakang untuk mengungkapkan gland penis. Pada pria yang tidak disunat, preputium menutupi gland sebagian atau seluruhnya. Nah, kulup ini dilapisi oleh mukosa lembab yang membantu menjaga kelembapan glans. Preputium penis ini juga memiliki beberapa fungsi, yaitu tadi sudah saya sebutkan, dia ini melindungi gland penis dari iritasi dan trauma fisik serta bakteri dan kotoran. Selanjutnya fungsi lainnya adalah dia itu sebagai pelumas. Nah, kulup preputium penis ini dia menghasilkan sekresi, lalu dia membantu untuk melumasi glans dari penis, lalu sehingga mengurangi gesekan selama aktivitas seksual. Nah, lalu selanjutnya ada frenulum preputi. Nah, dia ini terletak di bagian bawah kulup atau preputium, di mana kulup melekat pada glans penis. Nah, frenulum preputi ini adalah jaringan yang membentuk lipatan kecil atau pita di area transisi antara kulup dan glans. Frenulum preputi terbuat dari jaringan yang kaya akan ujung saraf dan pembuluh darah. Frenulum preputi merupakan area yang sensitif. Jadi dia ini sangat sensitif sehingga terhadap rangsangan itu berperan untuk meningkatkan pengalaman seksual dan berkontribusi pada orgasme.
Frenulum ini juga membantu dalam pelumasan saat melakukan aktivitas sosial dan mengurangi gesekan antara glans dan kulup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang testis dan epididymis. Testis ini, kepanjangan ini, nah dia ini adalah organ reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum atau kantong kulit yang menggantung di bawah penis. Testis ini bertanggung jawab untuk memproduksi sperma. Testis juga memproduksi hormon testosteron yang penting untuk perkembangan karakteristik seksual sekunder pria, seperti pertumbuhan rambut pada wajah dan suara yang dalam. Rambut pada wajah ini contohnya janggut mungkin ya. Nah, selanjutnya di dalam testis terdapat tempat di mana tubulus seminiferus, tempat sperma diproduksi, berada. Nah, sperma kemudian matang dan disimpan di epididymis. Nah, lalu epididymis ini berbentuk kurva yang terletak di belakang testis, di mana sperma matang dan disimpan sebelum ejakulasi. Ini ya, ini epididymis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari kaput epididymis dulu. Nah, kaput epididymis atau kepala epididymis adalah bagian dari epididymis yang berbentuk seperti kurva yang terletak di belakang testis. Kaput epididymis ini dia terletak di bagian atas dan depan epididymis yang berada di belakang testis, dan ini adalah bagian yang paling dekat dengan testis. Kaput epididymis terdiri dari sejumlah tubulus yang melanjutkan dari tubulus seminiferus di testis. Tubulus ini berbentuk berkelok-kelok, ini berkelok kan, ini ada sudut-sudutnya ini, dan membentuk jaringan yang sangat padat. Kaput epididymis ini juga berfungsi sebagai tempat di mana sperma dari testis memasuki dan mengalami pematangan. Sperma bergerak melalui tubulus epididymis, di mana mereka memperoleh kemampuan untuk bergerak dan membuahi sel telur. Kaput epididymis juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sampai mereka dibutuhkan untuk ejakulasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang korpus epididymidis. Nah, dia ini adalah bagian epididymis yang terletak di antara kaput dan kauda. Ini kaputnya, terus ini kaudanya. Nah, korpus ini ada di tengahnya, jadi dia juga bisa dibilang sebagai badan dari epididymis. Nah, korpus epididymis ini terdiri dari tubulus epididymis yang panjang dan berkelok. Nah, dia juga adalah tempat sperma dari testis untuk bergerak melewati struktur ini. Sperma yang dihasilkan di testis memasuki korpus epididymis untuk melanjutkan proses pematangan. Selama perjalanan melalui korpus epididymis, sperma mengalami perubahan penting yang diperlukan untuk menjadi aktif dan mampu untuk mengalami perubahan yang penting yang diperlukan untuk menjadi aktif dan mampu membuahi sel telur. Selain pematangan, korpus epididymis juga berfungsi sebagai area penyimpanan sementara bagi sperma yang telah matang sebelum ejakulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kauda epididymis. Nah, kauda ini terletak di bagian bawah dekat dengan testis. Kauda ini dia ini lebih dekat ke skrotum dan terhubung dengan vas deferens. Kauda epididymis merupakan bagian akhir dari epididymis yang lebih besar dan kurang berkelok-kelok dibandingkan dengan korpus epididymis. Kauda epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama bagi sperma yang telah matang. Sperma ini disimpan di kauda epididymis sebelum dikeluarkan selama ejakulasi. Kauda ini juga berperan untuk mengatur aliran sperma dari epididymis ke vas deferens dan akhirnya ke uretra. Selama ejakulasi, sperma dikirim dari kauda epididymis melalui vas deferens. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ini. Ini adalah testis jika dipotong.
Nah, ini kan terlihat nih bagian dalamnya ada jaringan-jaringan gini. Nah, saya akan mulai menjelaskan dari lobuli testis. Jadi lobuli testis ini adalah bagian dari struktur testis yang terdiri dari lobus-lobus kecil yang terpisah oleh septula testis atau septa jaringan ikat. Ini jadi lobuli testis ini yang ini terdiri dari lobuli-lobuli kecil, ini sebenarnya banyak tapi dia kurang jelas. Nah, lalu septula testis ini yang warna putih ini yang mengikat. Nah, testis ini terbagi menjadi sekitar 200-300 lobuli. Masing-masing terdiri dari seminiferus tubuli atau saluran seminiferus, di mana spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma, setiap lobulus mengandung beberapa seminiferus tubulus yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Jadi setiap lobulus ini yang kecil-kecil ini berfungsi untuk memproduksi sperma. Nah, selain itu ada juga sel-sel interstitial atau sel Leydig di luar tubulus yang memproduksi hormon testosteron. Nah, septula testis yang saya bilang tadi adalah struktur jaringan fibrosus yang membagi testis menjadi lobulus-lobulus kecil. Septula testis ini juga berperan dalam pengaliran darah melalui pembuluh darah yang berlari di sepanjang septa yang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen testis. Selanjutnya ada tunika albuginea. Nah, tunika albuginea ini adalah lapisan jaringan ikat yang melapisi bagian luar testis dan bagian dalam dari setiap testis. Tunika albuginea ini juga adalah lapisan fibrosa yang mengelilingi testis, terbuat dari jaringan ikat yang padat dan mengandung serat kolagen. Lapisan ini memberikan perlindungan dan juga dukungan struktural untuk testis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita atau juga disebut sebagai organa genitalia feminina. Organa genitalia feminima. Organa genitalia feminina. Nah, pertama saya akan menjelaskan vulva. Vulva ini terdiri dari uretra, vagina, klitoris, labium mayor, dan labium minor. Jadi semua bagian ini adalah vulva. Nah, saya akan mulai dari labium mayor dulu. Nah, labium mayor adalah lipatan kulit yang besar dan dia itu lebih besar daripada labium minor, maaf. Nah, labium mayor itu yang warnanya abu-abu ini. Ini semua ini adalah labium mayor. Sedangkan labium minor itu dia itu hanya yang kuning ini. Nah, labium mayor biasanya lebih lebar dan lebih berisi jaringan lemak. Nah, ini juga berfungsi sebagai perlindungan tambahan. Ukuran dan bentuk labia mayor itu berbeda-beda tergantung dari individu itu. Jadi tidak semua orang sama. Nah, mereka ini memiliki jaringan lemak dan kelenjar keringat serta kelenjar sebaceous. Labium mayor ini terletak di bagian luar vulva, mengelilingi dan melindungi struktur genital internal seperti labia minor, klitoris, dan pintu masuk vagina. Permukaan luar labia mayor ini juga dilapisi oleh kulit yang lebih kasar dan mungkin memiliki rambut pubis pada wanita dewasa. Ini seharusnya di sini ada rambut ya, tapi nggak ada gambarnya. Bagian dalam labium mayor memiliki kulit yang lebih lembut dan mungkin mengeluarkan sekresi pelumas. Labia mayor ini berfungsi untuk melindungi organ genital internal dari iritasi, infeksi, dan juga cedera. Mereka menutupi dan melindungi labia mayor, lalu klitoris, dan pembukaan vagina. Jadi labium mayor ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam. Nah, struktur ini juga berfungsi untuk melindungi uretra dan membantu mengurangi resiko infeksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang labium minor.
Nih, labium minor ini bisa kita lihat dari gambar ini. Kalau gambar yang sebelumnya itu tidak terlihat labium mayor, jadi saya ganti. Nah, di sini ada labium minor. Oh, ini labium minor. Ini labium minor nih. Nah, labium minor ini terletak di dalam labia mayor. Labium minor ini mengelilingi dan melindungi pintu masuk vagina dan klitoris. Mereka berada di sisi kiri dan kanan bagian tengah vulva. Ini labium minor juga, sekeliling ini, cuman yang lapisan kulit ini ya. Labium mayor ini adalah lipatan kulit yang lebih kecil, lebih tipis, dan lebih lembut dibandingkan labia mayor. Ukuran dan bentuk labia minor ini juga bervariasi antara individu dan dapat berubah sepanjang siklus menstruasi atau akibat dari hormon. Permukaan labium minor biasanya lebih halus dan tidak berbulu. Berbeda dengan labia mayor yang sering memiliki rambut pubis pada permukaannya. Labium minor ini berfungsi untuk melindungi struktur internal seperti pembukaan vagina, klitoris, dan uretra dari iritasi dan infeksi. Mereka membantu menutup dan melindungi area ini, terutama selama aktivitas seksual dan berkemih. Kelenjar ini di sepanjang labia minor menghasilkan sekresi yang membantu melumasi area genital, yang berfungsi pada kenyamanan selama hubungan seksual dan mencegah kekeringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klitoris. Ini klitoris bisa dilihat di gambar sebelumnya itu yang ini ya. Tapi kalau misalnya di sini klitoris itu yang ini. Ini semua ini klitoris juga. Selingkaran inilah klitoris. Klitoris ini adalah struktur kecil dan sangat sensitif yang terletak di bagian atas labia minor. Klitoris ini terletak di bagian depan vulva, di atas pembukaan uretra, dan di bawah tempat bertemunya labia minor. Klitoris ini terletak di bawah dan sedikit di belakang pubis. Ia dilindungi oleh kulit yang disebut sebagai preputium klitoris. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang glandula vestibularis. Nah, glandula vestibularis atau juga dikenal sebagai kelenjar Bartholin adalah kelenjar penting dalam sistem reproduksi wanita yang terletak di area yang tepatnya adalah di kedua sisi vaginal opening dan tepat di bawah vestibulum, daerah antara labia minor dan pembukaan vagina. Setiap wanita memiliki dua kelenjar Bartholin, satu di kiri dan satu di kanan. Kelenjar Bartholin ini biasanya berbentuk oval atau bulat dan memiliki ukuran sekitar 1-2 cm. Mereka terhubung ke pembukaan vagina melalui saluran kecil yang disebut sebagai ductus Bartholin. Kelenjar Bartholin atau glandula vestibularis ini juga memproduksi sekret atau cairan pelumas yang berfungsi untuk melembabkan dan melumasi area vagina dan vulva, terutama selama aktivitas seksual. Ini juga membantu untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan kenyamanan selama hubungan. Cairan yang diproduksi oleh kelenjar Bartholin juga membantu menjaga kesehatan dan kebersihan area genital dengan menyediakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan bakteri patogen. Ini glandulanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uterus ini. Nah, uterus ini sepanjangan ini adalah uterus. Dia ini berbentuk seperti buah pir yang terbalik dengan ukuran sekitar 7,5 cm dikali 5 cm dikali 2,5 cm pada wanita dewasa sebelum melahirkan. Uretra ini terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang paling dalam ini namanya adalah endometrium. Endometrium ini adalah lapisan di dalam rahim yang mengalami perubahan selama siklus menstruasi dan tempat implantasi embrio saat kelahiran. saat kehamilan. Lapisan ini menebal untuk mempersiapkan diri selama menerima embrio dan
meluruh jika kehamilan tidak terjadi. Nah, saat kehamilan tidak terjadi ini, maka dia akan luruh dan menyebabkan menstruasi. Selanjutnya ada lapisan myometrium. Nah, myometrium ini adalah lapisan otot yang tepat di bawah endometrium. Myometrium ini berfungsi untuk kontraksi rahim yang penting untuk persalinan untuk membantu melahirkan bayi. Selanjutnya yaitu adalah lapisan perimetrium. Dia ini adalah lapisan yang ada di paling luar. Dia ini berfungsi untuk melapisi permukaan rahim dan memberikan perlindungan. Nah, fungsi dari uterus ini berbeda-beda tergantung dari situasinya. Nah, selama siklus menstruasi, endometrium akan menebal untuk mempersiapkan kemungkinan implantasi embrio. Jika tidak terjadi kehamilan, lapisan ini meluruh dan dikeluarkan melalui vagina sebagai darah menstruasi. Selama kehamilan, uterus ini menyediakan tempat untuk perkembangan janin. Endometrium yang menempel pada dinding rahim berfungsi sebagai tempat nutrisi dan dukungan bagi embrio yang berkembang. Dan selama persalinan, kontraksi otot-otot di myometrium membantu mendorong bayi keluar melalui serviks dan vagina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ovarium. Ini ovarium. Nah, ovarium ini adalah organ yang berbentuk oval yang terletak di sisi kiri dan kanan rahim di dalam rongga panggul. Mereka terhubung dengan rahim melalui ligamen yang disebut sebagai ligamen ovarii. Ini ligamen ovarii ya. Nih, ligamen ovarii ini adalah ligamen yang menghubungkan ovarium ke rahim. Ovarium itu berbentuk oval atau almond dengan ukuran sekitar 3,5 cm dalam panjang dan 3-5 cm dalam panjang dan 1-2 cm dalam lebar. Ukuran ovarium ini bervariasi tergantung pada usia, fase siklus menstruasi, dan apakah wanita tersebut sedang hamil atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tuba uterina atau juga dikenal sebagai saluran tuba Fallopi. Ini tuba uterina itu dia itu dari sini sampai sini. Kepanjangan ini tuba uterina. Nah, dia ini adalah dua saluran berpasangan, di sini juga ada. Nah, dia ini berpasangan dan berfungsi dalam sistem reproduksi wanita yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Tuba uterina ini terletak di bagian atas rahim, masing-masing di sisi kiri dan kanan. Mereka memanjang dari bagian atas rahim ke ovarium yang berlawanan. Tuba uterina ini berbentuk seperti tabung yang berliku-liku, panjangnya sekitar 10-12 cm, dan ujung terbuka dari tuba uterina disebut sebagai fimbriae. Ini fimbriae ini. Fimbriae ini membantu menangkap sel telur dari ovarium. Nah, selanjutnya bagian dari tuba uterina ini ada infundibulum. Ini infundibulum ini dia ini adalah bagian terbuka yang dikelilingi oleh fimbriae. Jadi fimbriae dengan infundibulum ini sama tapi juga beda lah. Infundibulum ini bagian terbuka dari tuba uterina yang dikelilingi oleh fimbriae. Lalu ada selanjutnya di bagian tengah terdapat ampula tubae uterina. Dia ini adalah bagian paling panjang dari tuba uterina. Jadi dari sini sampai sini. Nah, ini adalah lokasi utama di mana fertilisasi sel telur biasanya terjadi. Selanjutnya ada isthmus tubae uterina. Dia ini adalah bagian sempit uterina yang terhubung dekat dengan rahim. Tuba uterina ini berfungsi untuk mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim setelah ovulasi. Saluran ini menyediakan
jalur bagi sel telur untuk bergerak ke rahim dan juga berfungsi sebagai fertilisasi yang biasanya terjadi di bagian ampula tuba uterina. Sperma bertemu dengan sel telur itu di sini dan pembuahan terjadi. Di sini ya, bertemunya di sini ampula. Dan setelah itu zigot, yaitu sel telur yang dibuahi, akan bergerak ke rahim. Setelah pembuahan, zigot bergerak melalui tuba uterina menuju rahim. Selama perjalanan ini, zigot akan berkembang menjadi blastokista sebelum menempel pada dinding rahim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.